warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai Pak Sofyan, seorang sastrawan di sini. Kita sudah bersama dengan Pak Sofyan. Mungkin kita boleh perkenalan diri dulu kali ini ya Pak. Nama saya Anissa Nur Alifia. Nama saya Indonesia Ratria. Mungkin dari Bapaknya boleh perkenalan diri dulu. Oh iya, saya Sofyan. Biasanya dikenal sebagai Sofyan R. Hazaid. Dan, kita masuk ke pertanyaan pertama dulu ya Pak. Saya izin bertanya, sejak kapan Bapak terjun ke dalam dunia sastra? Oke, terima kasih. Saya sebelum saja saya cerita dikit ya. Iya, boleh Pak. Jadi kapan saya menjadi suka terhadap dunia sastra itu dimulai dari awal saya sudah membaca. Dulu waktu SD itu saya suka yang namanya petasan. Tahu petasan? Jadi petasan di kampung itu biasanya dibuat dan diledakkan itu tiap hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, waktu itu saya kelas 4 SD. Petasan itu dibuat kan dari kertas. Nah, saya suka mencuri buku-buku perpustakaan sekolah itu dulu yang tidak terurus, yang berbelangko. Saya curi bukunya itu untuk saya buat petasan. Saya mencurinya misalnya Lebaran bulan Juni, saya udah dari Januari saya curi tuh satu persatu. Nah, nanti pada saat sebulan sebelum Idul Fitri saya buat tuh petasan. Kemudian buku itu dari hasil curian saya bertumpuk di rumah, bertumpuk. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian saya sakit. Sakit itu saya nggak ngapa-ngapain di tempat tidur itu. Waktu itu sakit kayak orang kena apa ya, yang nggak bisa bergerak. Jadi kayak apa ya? Kalau bahasa istilah anak-anak itu kayak campak gitu. Iya. Apa itu kan susah gitu. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur, saya mulai ngambil buku-buku hasil curian itu. Ceritanya, saya buka-buka, terus saya baca-baca. Gitu. Ternyata buku-buku yang saya curi itu rata-rata buku cerita soal cerita-cerita seorang anak, bagaimana dia berjuang sekolah, bagaimana berjuang meraih mimpinya, bagaimana bertahan hidup bersama ibunya, dan macam-macam. Nah, saya tertarik itu mulai membaca. Dan sampai buku yang saya curi itu sudah habis separuh saya baca itu. Itu udah puluhan buku ya. Tapi masalahnya saya sembuh sudah, ya kan? Nah, kemudian karena saya udah kecanduan membaca kelas 5, kelas 4 SD sampai kelas 5 itu. Jadi saya dulu kalau mau baca buku agar tidak diganggu orang tua, itu suka pergi ke sawah, karena ada pergi di sawah. Saya baca di situ tuh, dari pulang sekolah sampai sore baru pulang. Nah, dari situ saya suka membaca banyak buku, tapi saya juga belum kenal sastra tuh, suka membaca. Kapan saya kenal sastra? Saya kenal sastra itu kelas 6. Kelas 6 itu saya karena saya sudah punya basic suka baca buku kan, saya sedikit vokal di kelas. Vokal itu suka bicara. Saya mewakili sekolah untuk ikut lomba baca puisi. Nah, dari situ saya baru tahu ada makhluk namanya puisi kayak gini. Nah, tapi saya belum nulis. Baru saat kelas 1 SMP atau MTS itu saya itu mulai belajar menulis cerpen. Karena di sekolah itu dulu ada buletin di mana kita itu boleh mengirimkan karya ke situ, kalau bagus gimana. Jadi karya pertama sastra saya itu cerpen puisi. Nah, kelas 2 SMP saya punya guru bahasa Indonesia dan guru biologi itu seorang sastrawan. Sastrawan ya, dan dari situ saya kenal bagaimana cara nulis puisi. Nah, kemudian saya nulis puisi. Terus
dari SMP itu juga saya udah mulai mengirimkan karya ke media ya. Ya. Dulu saya ingat saya pernah ngirim karya itu ke Horizon, Majalah Sastra Horizon di SMP. Dimuat, terus saya dapat duit di situ, dapat honor lah awalnya. Jadi terus termotivasi. Jadi kapan saya berkenalan dengan sastra atau mulai nulis sastra itu yaitu antara SD dan kelas SMP itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Bapak dari SD sampai sekarang menjadi seorang sastrawan, pengalamannya pasti udah banyak nih Pak. Pengalaman apa yang paling berkesan bagi Bapak dan apa sih suka dukanya di menjadi seorang sastrawan itu? Oh, berkesan ya, yang paling berkesan. Oke. Mungkin pengalaman yang paling berkesan itu kan sepertinya pribadi ya, artinya Iya. dari masing-masing sastrawan itu kan pasti tidak sama. Iya. Kalau saya, pengalaman yang paling berkesan itu adalah pengalaman yang bahagia. Ya kan? Karena saya lebih suka mengingat kebahagiaan daripada kesedihan. Iya, pasti Pak. Ya kan? Jadi kalau ditanya apa pengalaman yang paling berkesan atau yang paling bahagia itu saat saya selesai menciptakan sebuah puisi, itu saya bahagia. Jadi saya bahagia dalam dunia sastra itu bukan karena saya sedang dapat penghargaan atau menang lomba atau enggak. Jadi saat saya selesai menciptakan satu puisi, bukan menulis ya. Menulis puisi itu cuma bagian dari proses menciptakan. Itu saya bahagia, itu berkesan. Gitu. Saya juga pernah bikin puisi ya, itu dan dibukukan, itu juga ada di mata kuliah semester 1 kami Pak, dan itu seseorang mengirimkan satu puisi dan dikumpulkan, dan sekarang sudah mau dicetak dan sedang meminta ISBN-nya seperti itu Pak, sudah mau diterbitkan juga ya katanya ya. Jadi kita juga punya pengalaman di puisi ya, itu seru banget. Itu mata kuliahnya Pak Sam juga. Puisi kan ya? Bukan. Puisi di semester 1 Pak Sam mengajar, iya ada apresiasi puisi. Di semester 1 Pak Sam mengajar keterampilan menyimak ya. Iya. Untuk Ah, ingin bertanya penghargaan dalam sasaran bapak yang bapak pernah raih. Apa ya? Saya salah satu orang yang tidak begitu produktif ya dalam berkarya sastra itu. Sebenarnya apa ya? Salah satu alasannya selain malas mungkin. Dan kedua itu saya selalu kesulitan menciptakan karya sastra itu. Jadi agak sedikit tidak produktif lah maksudnya. Jadi saya pun tidak banyak mendapatkan penghargaan ya di bidang sastra. Cuman kalau dipaksa disuruh diadain itu apa ya? Paling saya pernah dapat apa ya? Misalnya kayak memenangkan lomba cipta dan baca puisi gitu. Cuma kayak gitu. Itu sudah sejak SMP ya. SMP. Kemudian di tingkat Jawa Timur pernah, terus tingkat nasional juga pernah ya kan. Terus tingkat internasional pernah ya. Jadi saya pernah ikut lomba cipta puisi di Anggerin NU di Maroko itu. Gitu-gitu tok paling pengalaman. Terus apa ya, dari bidang buku mungkin saya pernah masuk 15 nominasi buku puisi terbaik ya. Buku saya yang pertama judulnya Pada Pengajian. Cuma itu tok, jadi tidak banyak dapat penghargaan karena emang saya tidak produktif. tapi itu udah keren banget lah Pak. Terus terakhir apa ya, kalau disebut prestasi juga saya ada satu puisi saya yang judulnya meeting session gitu ya. Itu dimuat di sebuah buku yang diterbitkan di Itali, itu memuat sejumlah penyair kontemporer di seluruh dunia. Nah dari Indonesia itu ada saya. Nah, itu. Coba itu kalau itu disebut prestasi ya. Iya. Nah, Oke. Selanjutnya banyak nih Pak, karena kami dari
pendidikan bahasa Indonesia ya Pak, banyak yang ingin menjadi sastrawan di kelas kami, di prodi kami gitu Pak. Tapi namun lebih banyak mungkin ya itu mau masuknya ngambil ke pendidikan karena manfaatnya sudah terlihat gitu Pak. Karena kalau ngambil guru sudah jelas gitu Pak. Namun yang saya ingin tanyakan, manfaatnya apa sih jadi seorang sastrawan itu? Karena kayak dari pandangan mahasiswa mungkin lebih jelas ngambilnya ke pendidikan gitu Pak daripada ke sastrawan gitu. Oke, artinya di teman-teman kalian itu di senior-senior mungkin Iya. lebih banyak ambil di bahasanya daripada sastranya. Iya. Maksudnya gitu. Iya. Ya itu kabar baik ya, saya kira. Kenapa Pak? Karena kalau ngambil bahasa kan jelas ya. Iya. Mereka bisa jadi guru secara apa ya, track jurusan, atau mereka bisa menjadi editor. Kalau ngambil sastranya, masa mereka akan jadi sastrawan gitu kan? Sementara kan sastrawan itu bukan profesi toh. Iya. Terus yang kalian ingin tanyakan apa? Manfaatnya yang Bapak rasakan sekarang mungkin setelah menjadi seorang sastrawan. Oh gitu. Manfaatnya apa ya? Manfaatnya ya. Jadi gini, manfaat menjadi seorang sastrawan, manfaat. Mungkin saya bisa menjelaskan begini. Sastra, kemudian orang katanya menjadi sastrawan. Itu bagi saya cuma sebatas nilai, sebatas prinsip, ya, sebatas sudut pandang kalau saya lihat. Jadi kalau ditanya apa manfaatnya menjadi sastrawan, saya jujur tidak bisa menjelaskan secara mudah ya manfaat sastrawan itu. Tapi yang saya rasa adalah menjadi sastrawan itu sebenarnya sastra itu mengajari kita sebagai sastrawan bagaimana berpikir itu secara linear ya, secara disiplin dalam berpikir. Karena dalam sastra itu kan juga ada kerangka soal itu, bagaimana kita berpikir logis. Kemudian mungkin manfaat kedua itu soal kita itu lebih menghayati hidup ya, lebih menghayati hidup. Kasih contoh gini. Kalau kita sedang di meja makan kayak gini, kita makan, kemudian kita angkat gelas untuk minum. Seseorang itu mengangkat gelas untuk minum kan karena ada perintah dari otak. Dia merasa haus, merasa ingin minum, perintah itu sampai ke tangan ini secara motorik, secara sensorik. Jadi dia angkat gelas dan minum. Pertanyaannya, apakah orang yang melakukan itu sifatnya robotik atau manusiawi? Belum tentu. Orang kadang nggak sadar loh kalau dia angkat gelas ditaruh ke mulut-mulutnya. Iya, karena sudah terlihat depan mata gitu. Bukan, karena tangan ini cuma menuruti perintah otak. Jadi, tapi kalau dia sastra itu memungkinkan kita menghayati setiap apa yang kita lakukan, sekecil apa yang kita lakukan, sesederhana apa yang kita lakukan, dan kita katakan. Jadi kalau orang mengangkat gelas ditaruh mulutnya itu nggak sadar, sastra itu memungkinkan kita menyadari bahwa kita sedang angkat gelas, kemudian kita taruh di mulut kita dan kita minum setelah berdoa misalnya. Gitu. Ini tidak robotik kan prosesnya. Kamu ngerti soal refleks nggak? Jadi orang itu bisa bergerak tanpa dia sadar. Itu refleks. Jadi banyak orang sekarang kan makan, minum itu kan refleks. Jadi yang dia rasakan itu adalah hasil akhirnya. Ada makanan masuk ke mulut, dia merasakan manis, pahit, asam, kenyang. Tapi proses dia makan dihayati nggak? Kan enggak.
Itu cuma refleks aja dia makan aja. Bahkan kita kadang nggak tahu bahwa yang kita makanan yang kita sendok itu ternyata ada biji staples misalnya, kan nggak tahu. Kita langsung tahu pada sampai di sini. Iya. Itu apa? Karena itu robot. Nah, dunia modern, dunia digital, dunia internet sekarang itu kan sebenarnya elemen-elemen yang menjauhkan kita dari seorang menjadi manusia sebenarnya. Karena sudah kayak robot. Nah, sastra memungkinkan itu. Gitu. Mengatakan juga ketika saat jadi kalau kamu suatu hari ada di kelas kemudian ada guru masuk assalamualaikum, orang itu refleks bilang langsung waalaikumsalam, refleks ya kan, Iya. harusnya kan enggak. Jadi apa yang dia ucapkan itu dihayati. Waalaikumsalam itu kan doa, begitu juga mengatakan kepada orang. Jadi apakah yang saya katakan ini nanti menyakitinya atau enggak, itu sastra itu memungkinkan untuk menghayati itu. Kalau ditanya manfaat, manfaat yang ketiga mungkin ya, kita menjadi tahu cara mengekspresikan sesuatu. Kita sedang sedih dan gelisah, kita tahu bagaimana cara mengekspresikan kegelisahan itu. Kita tahu cara mengekspresikan kebahagiaan itu melalui menulis sastra. Dan aman. Banyak orang ketika dia marah mengekspresikannya misalnya dengan nyoret tembok atau dengan melempar diri, itu juga ekspresi, tapi kan itu tidak aman. Ya kan? Yang aman gimana ya menulis itu. Jadi manfaat ketiga, saya ulang, sastra itu memungkinkan orang tahu bagaimana mengekspresikan dirinya dalam segala situasi. Dan aman. Iya. Ya kan? Jadi melampiaskan emosi dengan sebuah karya seperti itu, Pak. Ya, aman. Ya manusia kan tidak lepas dari amarah, emosi kan. Iya. Tetapi sesekali waktu itu perlu dilepaskan, perlu diledakkan ya dengan cara itu. Jadi kalau kita marah kan tidak harus marah-marah, tidak harus berkata-kata kotor, tidak harus berkata-kata kebun binatang. Kita bisa ekspresikan dengan cara ini. Udah, itu aja. Nah, satu lagi yang bertanya, dalam dunia sastra ini Bapak mempunyai sosok idola nggak? Idola ya, saya sebentar. Idola ada ya, kalau ada ya. Saya jujur punya banyak idola dalam sastra Indonesia. Kita kasih contoh misalnya ya. Saya belajar dalam karya sastra itu, saya belajar bunyi, belajar rima itu kepada Amir Hamzah. Rima itu bagaimana mencipta agar puisi yang kita tulis ciptakan itu musikal, enak didengar gitu kayak musik. Saya belajar sama Amir Hamzah. Ya karena saya suka sama Amir Hamzah. Kemudian kalau bagaimana saya memilih kata di dalam menulis puisi, memilih diksi ya, agar kata yang saya pilih tepat, sesuai, saling mendukung satu sama lain, itu saya belajar sama Hairil Anwar. Sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, Pak, saya ingin Sebentar, sebelumnya saya belum selesai. Oh, belum selesai. Oke. Kemudian kalau belajar bagaimana memberi makna kepada puisi yang mendalam segala macam, itu saya belajar sama Subagio Sastrawardoyo. Kemudian bagaimana belajar menyisipkan hal-hal yang bersifat rahasia dalam puisi. Jadi soalnya tidak ada artinya pada waktu ada, itu saya belajar sama namanya Sudarji Sumbari. Dan penyair-penyair di luar itu saya banyak menyukai juga. Banyak. Misalnya kayak ada T.S. Eliot, kemudian ada Rumi, kemudian ada Octavio Paz, dan masih banyak yang lainnya. Bukowski dan lain-lain. Jadi saya menyukai banyak penyair di Indonesia dan di luar. Ada lagi? Sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, saya mau tanya nih, kendalanya apa aja nih pas Bapak menjadi seorang sastrawan?
Kendalanya itu tadi ya saya sebut. Saya sampai detik ini merasa kesulitan dalam berkarya. Dalam di mana letak kesulitannya? Letak kesulitannya itu saya selalu merasa dibayang-bayangi saat berkarya itu, wah ini karya saya jelek. Wah ini karya saya kayaknya sama dengan karya yang lain. Karya para sastrawan yang lain. Oh ini kayaknya karya saya tidak ada sesuatu yang baru yang saya tulis. Oh ini kayaknya karya saya tidak menawarkan apa-apa gitu. Nah di situ kendala saya. Jadi saya kalau kadang kalau berkarya sastra itu suka lama. Misalnya menciptakan satu puisi itu bisa berbulan-bulan gitu. Kesulitannya di situ. Jadi seandainya ada sebuah teori atau ada buku atau ada orang yang bisa ngasih pandangan atau tip ke saya, nulis puisi itu sehari selesai dan bagus gitu. Nah saya menunggu itu, menunggu teori itu, menunggu orang itu. Dan sampai sekarang belum nemu masalahnya. Itu kendalanya. Cukup? Oke, yang terakhir Pak, apa sih pesan Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa nih yang ingin menjadi seorang sastrawan ke depannya? Pesan saya sederhana. Kalau mau jadi sastrawan, semoga tidak jadi sastrawan kayak saya. Ya kan? Istilahnya yang kayak gini ya, kesulitan malah berkarya sastra, ya cuma seperti ini. Gitu. Saya berharap teman-teman mahasiswa yang menjadi sastrawan itu yang menjadi sastrawan yang luar biasa, yang karyanya bagus, banyak dan lain sebagainya. Cuma mungkin terakhir yang perlu diketahui gitu, sastra menjadi sastrawan itu bukan profesi. Jadi apapun profesi kalian pada akhirnya, apapun profesinya, menjadi pedagang, guru, menjadi apa sajalah, jangan pernah melepaskan hidup itu dari sastra. Karena sastra itu tidak sebatas karya, tapi itu mengandung cara berpikir, mengandung nilai, mengandung sikap hidup, prinsip dan pandangan. Sebagaimana yang saya sebutkan di pamflet tadi. Itu sih kalau. Oke, kita akhiri saja nih ya Pak. Makasih banyak buat hari ini sudah dapat kami menjadi narasumber wawancara kami. Kami dapat belajar banyak dari Bapak. Yang terakhir, sastra itu kalau kita ada di profesinya apa saja, tapi sastra jangan sampai tinggalkan. Ya. Karena kita juga bisa belajar dari Bapak dia bilang cara pola berpikir kita juga. Ya itu saja Pak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak.